Penangkapan Harvey Muiz karena diduga melakukan korupsi mulai menyeret sang istri Sandra Dewi. Jadi sampai hari ini belum ada audit BPK tentang kerugian negara di luar lingkungan hidup ini. Lingkungan hidup memang pun sedang belum ada. dihitung, masih sedang dihitung. Sedang dihitung tapi Ya. sudah ditahan. Ya, kan dalam konteks itu ya bisa aja pra peradilan, silahkan aja, banyak yang Ya. juga mengajukan pra peradilan kalau itu dianggap belum, tapi kan perhitungan kasar oleh penyidik dari rangkaian itu kan juga sudah ada. Misalnya kan hitung-hitungan saya tadi, loh kok ini banyak orang yang terkait ini kan yang tersangka itu menerima yang di luar kewajarannya, Ya. misalnya begitu. Terus juga kalau Bang Hotman itu kan punya perusahaan berapa misalnya, Ya. kan entitasnya punya saham, Ya. jadi komisaris, jadi direksi. 1 triliun itu kalau 100-an ribu itu disambung dari Bundaran Waru sampai Monas, balik lagi sampai Bundaran Waru, Pak. Itu baru 1 triliun. Ini 271 triliun. Itu baru kerusakan lingkungannya saja. Maka saya saya mudah mencerna apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD itu, yang beliau menyetir dari statementnya Abraham Samad, mantan ketua KPK itu. Andai tambang-tambang kita ini dikelola sesuai dengan konstitusi pasal 33 ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka setiap kepala rakyat Indonesia nggak usah kerja dapat 20 juta per bulan. Dan misalnya ini ternyata ada satu orang entitasnya itu sampai 77 gitu loh. Tapi begini, jadi sudah puluhan tahun rakyat menambang di wilayah itu, dan selama ini rakyat menjual langsung ke PT Timah. Ya. Itu tidak pernah jadi kasus, tidak dianggap sebagai kasus korupsi. Ya. Kenapa setelah 2 tahun terakhir masuk perusahaan semacam kayak koperasi jalan, cuma dalam bentuk CP terpisah disatukan PT, mereka. bahkan PT banyak Ya, juga. PT dan CP. Ya. Kenapa setelah karena tidak ada perubahan gitu loh. Gambarannya gini. Tetap penduduk yang menambang gitu loh. PT Timah kalau dalam posisi yang awal tadi, Ya. kan pemilik orang-orang nambang ini kan dapat upah. Katanya menjual ke Dia menjual PT itu kan sebenarnya hitungan upah. Ya, oke. Nah, gitu loh, hitungannya upah. Ya. Pemilik sesungguhnya tetap masih PT Timah. Benar. Warga-warga biasa yang nyangkul, yang Ya. kecil, yang cuma 1 truk, 2 truk itu seakan-akan saya punya habis ngambil terus jual. Tapi Ya. sebenarnya itu miliknya PT Timah sebagai upah. Sebagai upah. Tapi kalau belakangan ini sejak 2018-2019 PT-PT ini menjadi seperti tadi pemilik. Betul-betul menjual kepada memodali memberikan memodali uang muka kepada penduduk itu. Tapi kan menjadi miliknya PT-PT itu. Ya. Nah, Dijual ke PT Timah. PT Timah dalam hal ini betul-betul pembeli. Ya. Nah, kalau yang awal tadi dengan penduduk tadi, dia pemiliknya memberikan upah. Yang terjadi di kasus Bangka ini ada 1 dari 5 pola umum tambang ilegal yang beroperasi. Yaitu penduduk-penduduk. Yaitu tambang ilegal beroperasi di atas konsesi legal. Ya. Nah, pola yang terjadi dalam model begini ada 2. Ada yang dengan sepengetahuan pemilik. Oke. Ada yang tanpa sepengetahuan pemilik. Misal dicuri tadi yang abang Itu ceritakan yang di penduduk awal. tadi ya? Iya. Ya, oke. Nah, kalau ada yang dalam sepengetahuan pemilik, nah di sini yang biasa terjadi masalah. Ya. Masalahnya adalah ketika kemudian ada transaksi yang tidak wajar, lalu dibikin seolah-olah legal, dibikin dokumennya secara legal, sehingga maka akan sangat sulit kemudian itu ditentukan sebagai kerugian negara ataupun korupsi karena tampak legal. Nah, tapi kemudian dalam praktek di PT Timah ini ditemukan memang sejak 2019 kita menemukan pola bahwa ada 27 smelter yang ditindak oleh kepolisian pada waktu itu. Lalu kemudian ternyata dalam prosesnya bukannya terjadi penegakan hukum terhadap 27 smelter ini, tapi kemudian diarahkan untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan legal di Dia terjerat kasus korupsi PT Timah, dan kasus ini sebenarnya nggak baru. Ini kasus udah lama banget, udah bertahun-tahun, dan dia juga bukan tersangka yang pertama. Dia tersangka ke-16 dengan kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah. Parah, ini gede banget sih. Jadi banyak banget yang nggak nyangka kalau beliau ini bisa ditetapkan jadi tersangka. Emang perannya dia tuh apa sih? Jadi kalau
menurut preskon dari Kejaksaan Agung kemarin, peran dari HM ini adalah sekitar tahun 2018 sampai 2019. HM ini selaku perwakilan dari PT Refine Bangkatin atau RBT. Nah, dia nih yang menghubungi Direktur PT Timah. HM minta tolong nih ke Direktur PT Timah untuk mengakomodir kegiatan pertambangan ilegal di daerah IUP PT Timah. Jadi dia inisiatornya. Penangkapan terbaru wanita kelahiran Pangkal Pinang 8 Agustus 1983 itu baru saja diberhentikan sebagai salah satu brand ambasador Pekana Family yang merupakan produk kecantikan wanita. Dengan hormat kami ingin memberitahukan bahwa brand kami telah mengakhiri kerjasama dengan Sandra Dewi sebagai brand ambasador karena telah berakhirnya masa kontraknya kerjasama, tulis pihak Pekana Family dalam akun Instagram Story yang diikuti berita1.com. Produk kecantikan ini mengaku memberhentikan kontrak Sandra Dewi sejak Kamis. Meski demikian, Pekana Family tetap mengucapkan terima kasih atas kepercayaan publik masih menggunakan produk mereka dan tidak terpengaruh isu yang menyangkut suami Sandra Dewi itu. Kami ucapkan banyak terima kasih atas pemasukan, perhatian dan kepercayaan Anda semua kepada brand kami. Hormat kami, manajemen Pekana, tegas pihak Pekana. Sebelumnya dalam unggahan terakhir pada 27 Maret 2024, Sandra Dewi sempat mengunggah iklan SAP Flow by Pekana yang diklaimnya sebagai pembalut anti gumpal terbaru yang digunakannya. Bahkan dalam akun tersebut Sandra terlihat begitu nyaman menggunakan produk tersebut. Namun setelah suaminya Hervé Muiz ditangkap dan ditetapkan sebagai salah satu tersangka korupsi, sejumlah pihak yang menjalin kerjasama dengan Sandra Dewi mulai mundur. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Sandra Dewi dan pihak manajemennya terkait kabar penghentian kerjasamanya dengan pihak produk kecantikan tersebut. Terbaru wanita kelahiran Pangkal Pinang 8 Agustus 1983 itu baru saja diberhentikan sebagai salah satu brand ambasador Pekana Family yang merupakan produk kecantikan wanita. Dengan hormat kami ingin memberitahukan bahwa brand kami telah mengakhiri kerjasama dengan Sandra Dewi sebagai brand ambasador karena telah berakhirnya masa kontraknya kerjasama, tulis pihak Pekana Family dalam akun Instagram Story yang diikuti berita1.com. Produk kecantikan ini mengaku memberhentikan kontrak Sandra Dewi sejak Kamis. Meski demikian, Pekana Family tetap mengucapkan terima kasih atas kepercayaan publik masih menggunakan produk mereka dan tidak terpengaruh isu yang menyangkut suami Sandra Dewi itu. Kami ucapkan banyak terima kasih atas pemasukan, perhatian dan kepercayaan Anda semua kepada brand kami. Hormat kami, manajemen Pekana, tegas pihak Pekana. Sebelumnya dalam unggahan terakhir pada 27 Maret 2024, Sandra Dewi sempat mengunggah iklan SAP Flow by Pekana yang diklaimnya sebagai pembalut anti gumpal terbaru yang digunakannya.